Hai, assalamualaikum, welcome to Cinta Story Channel. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean cerita menarik selanjutnya dari Cinta Story. Jangan lupa share dan juga komentar di bawah ya. Part 10, Cinta Terhalang Takdir. Maaf mbak, aku mau nanya, ini obat apa ya? Tanya Dina pada seorang pelayan di apotek yang dia singgahi. Pelayan itu kemudian memegang botol obat itu sambil memperhatikannya. Dia juga melihat isi di dalam botol itu. Oh, ini obat untuk penyakit ginjal bu, jawabnya. Apa? Enggak salah mbak, tanya Dina lagi yang tentu saja sangat merasa terkejut mendengarnya. Enggak mungkin salah bu, kami sangat mengenal jenis obat-obatan. Ini sih botolnya saja yang diganti, tapi isinya jelas sekali. Karena kami juga menjual obat yang sama, dan itu harus sesuai resep dokter. Makasih ya mbak, ucap Dina yang akhirnya berjalan keluar dari apotek itu, dengan tenaga yang tersisa. Dia masih merasa tak percaya. Kabar itu sangat mengejutkan, hingga seakan tenaganya terkuras habis. Dia berjalan dengan lemah dan air matanya mulai menetes membasahi pipinya. Selama ini aku lihat kamu baik-baik saja, Ray. Sejak kapan kamu menderita seperti itu? Bagaimana mungkin kamu menyembunyikan rasa sakitmu hingga aku tidak pernah menyadari? Kamu pasti sangat menderita, Ray. Kamu pasti nggak mau aku khawatir kan? Makanya kamu nggak mau kasih tahu aku. Ucap Dina sambil berjalan sendiri dengan air mata yang terus menetes. Dunianya serasa runtuh, mengetahui kebenaran bahwa Ray sedang tidak baik-baik saja. Dan yang sangat dia takutkan adalah jika dia harus kehilangan Ray dalam hidupnya. Setelah merasa sedikit lega, setelah menangis, Dina memutuskan pulang ke rumahnya untuk menunggu Ray. Dia masuk ke dalam kamarnya dan merenung sendiri. Dia bahkan merasa tak bertenaga untuk melakukan apapun, termasuk makan, karena terus memikirkan Ray. Assalamualaikum sayang, aku pulang, ucap Ray yang baru saja masuk ke dalam rumah dengan memegang tasnya. Ray langsung menuju ke dapur, karena biasanya Dina ada di dapur memasak, tapi kali ini Dina tak ada di dapur. Ray pun melihat ke sekitar dapur, tapi Dina tak nampak, hingga Ray berjalan menuju kamar dan membuka pintu itu. Di dalam sana ada Dina yang sedang duduk di tepi kasur sedang menangis. Ray yang khawatir langsung menghampirinya. Sayang, kamu kenapa? Tanya Ray panik dan duduk di samping Dina. Dina yang melihat Ray langsung menghapus air matanya, kemudian menatap suaminya itu. Aku nggak apa-apa, jawab Dina. Tapi kamu nangis sayang, ada apa? Apa ada orang yang nangis tanpa alasan? Kamu pasti ada apa-apa. Ayo cerita sama aku, ada apa? Desak Ray. Aku nggak apa-apa sayang, aku bakal cerita sama kamu, tapi nanti. Kamu gak apa-apa kan kalau aku belum siap bilang? Ray mengangguk perlahan dan langsung memeluk Dina dengan erat. Maafin aku Ray, ini pasti berat buat kamu. Aku sudah tahu semuanya, tapi aku gak mau kamu tahu. Kamu pasti bakal sedih kalau tahu aku sedih karena kamu, ucap Dina dalam hati. Kamu pasti capek kan? Aku udah siapin air hangat buat kamu mandi. Aku siapin makan malam dulu buat kita, ucap Dina yang langsung keluar dari kamar. Dia kembali menangis terisak setelah keluar dari kamar. Sangat sulit dan sakit yang dia rasakan jika memikirkan Ray yang sedang berjuang sendirian. Bahkan sengaja menanggung semuanya sendiri agar tetap menjaga perasaannya sebagai istri. Dina kenapa ya? Apa dia tahu kalau tadi aku ketemu Laras? Pikir Ray. Setelah makan malam, Dina dan Ray masuk ke dalam kamar mereka untuk bersiap tidur. Sayang, kamu jangan lupa minum vitamin kamu yang di laci itu,
Aku udah siapin airnya, pinta Dina. Iya sayang, makasih ya. Ray langsung mengambil botol obat itu lalu meminum sebutir obat itu. Ray mulai berpikir sendiri. Dia merasa ada yang aneh dengan sikap istrinya sejak dia pulang dari kantor. Ada apa ya? Tiba-tiba Dina menangis di kamar tanpa mau bilang ada apa. Terus dia udah siapin air hangat buat aku yang biasanya aku siapin sendiri. Dia juga masak makanan sehat kali ini, tanpa minyak. Apa jangan-jangan, pikir Ray, lalu melihat ke arah Dina. Kenapa sayang? Ayo tidur, kamu butuh istirahat, ucap Dina. Dina, apa kamu tahu soal... Ucap Ray terhenti. Dia antara ingin mengatakan dan enggan mengatakan. Soal apa? Tanya Dina. Enggak sayang, lupain aja. Mungkin perasaanku saja. Dina enggak mungkin tahu soal penyakitku ini, pikir Ray. Maafin aku Ray. Aku yakin kamu enggak mau kalau aku tahu soal penyakit kamu. Kamu pasti enggak mau aku khawatir, ucap Dina yang juga larut dalam pikirannya. Pagi-pagi sekali, saat Ray membuka mata, dia merasa tubuhnya sudah benar-benar terasa berat. Biasanya dia masih bisa melawan reaksi tubuhnya, tapi kali ini dia seperti benar-benar tumbang, tak mampu berpura-pura kuat layaknya orang sehat lagi. Please, jangan rapuh. Aku nggak boleh terlihat sakit di depan Dina. Aku nggak mau merepotkan dia di sisa hidupku, ucap Ray yang berusaha bangun untuk duduk bersandar. Ray pun mulai menyadari perubahan pada tubuhnya itu, karena penumpukan racun diakibatkan ginjalnya yang sudah tidak bekerja sebagaimana mestinya. Ray pun mengambil handphonenya tepat di sampingnya, lalu mencoba menghubungi dokter. Halo, assalamualaikum dok. Waalaikumsalam Pak Ray, ada apa menelpon pagi begini? Dokter, saya merasa sangat lemas, nggak punya tenaga. Biasanya saya masih bisa melawan, tapi kenapa sekarang saya seperti susah bergerak? Badan terasa sakit dan remuk dok. Kepala saya juga sering sakit sekarang, ucap Ray. Saya kan sudah bilang Pak, sekuat apapun Pak Ray mau melawan penyakit itu, tetap saja nggak bisa. Pak Ray sudah harus melakukan cuci darah rutin 2 kali seminggu. Jika Pak Ray tidak melakukannya, saya tidak yakin Pak Ray bisa bertahan hidup lama. Ada banyak pasien dengan kondisi Pak Ray. Mereka yang rutin cuci darah masih bisa bertahan hidup sampai beberapa tahun. Walaupun ada juga yang tetap tidak mampu bertahan. Tapi jika tidak, Pak Ray hanya seperti menunggu ajal saja. Pikirkan itu baik-baik Pak, ucap dokter tersebut. Baik Pak, terima kasih, saya akan pikirkan lagi, balas Ray kemudian menutup teleponnya. Tiba-tiba Dina masuk ke dalam kamar menghampirinya. Sayang, ini aku bawain kamu sarapan, ucap Dina sambil membawa nampan dengan makanan di atasnya. Dina pun menyimpan nampan itu di atas nakas samping tempat tidur mereka. Loh, kok kamu bawa ke sini sayang? Kan aku bisa turun makan sama kamu, balas Ray. Gak apa-apa, sekali-sekali kan enak makan di kamar berdua. Oh iya, hari ini kamu gak usah kerja ya? Aku lagi pengen ditemani sama kamu, ucap Dina berpura-pura. Dia sudah mendengar pembicaraan Ray di telepon tadi. Dia sengaja meminta Ray di rumah saja agar Ray tidak perlu memikirkan alasan untuk tidak ke kantor dengan kondisinya saat ini. Ya udah, aku nggak ke kantor hari ini biar bisa temani istri aku tercinta, balas Ray tersenyum mengusap kepala Dina dengan lembut. Oke deh, kalau begitu hari ini aku mau malas-malasan di kamar sama kamu. Hehe, ya udah kita makan yuk. Dina pun mengambil sepiring roti panggang lalu memberikan pada Ray.
Tiba-tiba Dina merasa mual dan pusing. Beberapa hari ini Dina mulai sering merasa pusing, tapi baru kali ini dia merasa mual dan tak enak di perutnya. "Sayang, kamu kenapa?" tanya Ray pada Dina. Namun Dina langsung berlari ke kamar mandi untuk muntah.